Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang atau pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, dan Saudari terkasih dalam Tuhan, bacaannya persis seperti bacaan hari Minggu, 2 hari Minggu yang lalu. Dan kita bisa melihat di sana nas di mana Tuhan sebetulnya menubuatkan bahwa semua yang baik, semua yang indah itu akan hilang. Semua cara untuk berdoa di dunia ini juga akan sirna, akan digantikan dengan kesatuan yang nyata bersama dengan Allah di surga pula. Nah, sekarang kalau demikian bahwa hal yang ada di dunia ini sifatnya sementara, itu aja kesimpulannya sebetulnya. Nah, tetapi kita juga mau mendalami lebih dalam lagi bahwa ada banyak hal yang dalam banyak peristiwa mungkin atau juga banyak orang yang seolah-olah menubuatkan, yang mampu menubuatkan bahwa kiamat itu akan datang segera, tanda-tandanya ini, dan di situ bahkan ada banyak orang yang mungkin itu mencatat, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian akan ada kiamat, dan itu memang terjadi di berbagai macam sektor-sektor di banyak negara. Di sana kita bisa melihat, memahami itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Baik, banyak orang mencoba untuk mensalah interpretasikan sabda atau firman Tuhan ini. Nah, bagi kita sekarang, bagaimana? Tuhan sebetulnya mau menasihatkan kepada kita, waspadalah dan berjaga-jagalah sebetulnya. Waspada, semua tanda itu akan terjadi, tetapi hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah, hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang bisa untuk melakukannya, bukan orang lain. Lalu berjaga-jaga adalah sikap di mana supaya kita tidak disesatkan. Karena penyesat itu sendiri akan datang dengan mengatakan, aku di sana, atau saatnya sudah tiba, saatnya sudah dekat. Dan di situ kita bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang bisa kita percaya dan menjadi satu-satunya pegangan, bukan tafsiran dari banyak orang. Maka Ibu Bapak, dalam hidup beriman ini hanya melulu Allah yang menjadi satu-satunya sandaran bagi diri kita. Kami para romo berkhotbah, tetapi khotbah itu bukan berarti bahwa Ibu Bapak harus bersandar pada khotbah romonya. Tidak. Khotbah romo, homili romo hanya mau untuk mengajak panjenengan supaya dekat dengan Tuhan,
supaya panjenengan itu tak berpegang pada Tuhan, dan iman panjenengan berkembang dalam diri Tuhan itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat tidak ada romo yang menetap di satu paroki misalnya dalam jangka waktu 20 tahun, enggak. Tetapi kita bisa melihat romo berpindah-pindah supaya Anda tidak berpegang pada satu romo saja, tapi berpegang pada Allah. Maka kita bisa melihat ibu bapak, saudari-saudari kasih, Tuhan mau supaya kita ini itu hanya melulu percaya dan berpegang pada Tuhan. Kalau berpegang pada Tuhan, keselamatanlah yang akan terjadi. Nah, maka di sana sebetulnya saya dengan contoh tadi Romo itu sebetulnya supaya kita tidak berpegang pada omongan manusia, tetapi omongan Tuhan. Pembicaraan Tuhan, firman Tuhan, rencana Tuhan, itu yang harus kita pegang. Maka kita bisa melihat apa yang sudah ditafsirkan oleh banyak orang, baik kita memang merenungkan, tetapi pegangan kita tetap kepada Tuhan semata. Keselamatan hanya melulu kepada Tuhan, dan kesetiaan itulah yang memang harus kita buktikan, kita tunjukkan di hadapan Tuhan, supaya karunia yang datang dari Tuhan itu ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan dalam kehidupan kita ini. Selamat merenungkan.